Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Afif Fadilah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Prodi Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai harmonisasi perjanjian internasional di bidang transaksi elektronik. Video ini merupakan ujian akhir semester mata kuliah Hukum Transaksi Elektronik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Maslihati. Berikut pemaparan lebih lengkap. Halo semuanya, istilah transaksi elektronik tentu bukan menjadi hal yang asing di telinga kita. Terdapat perjanjian internasional yang diharmonisasikan ke dalam perjanjian lokal atas transaksi elektronik. Yuk kita bedah lebih jauh. Apa yang teman-teman ketahui tentang transaksi elektronik? Kita kenalan lebih dalam dulu yuk seputar transaksi elektronik. Berikut adalah gambaran sederhana dari mekanisme transaksi elektronik. Pertama, penjual menyediakan produk dalam platform atau media penjualan. Kedua, pembeli melakukan akses ke platform media penjualan. Ketiga, pembeli melakukan aktivitas belanja secara daring. Dan terakhir, transaksi elektronik menggunakan produk perbankan digital atau fintech. Proses transaksi elektronik ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Berikut adalah skema detail dari proses transaksi elektronik. Consumer sebagai pihak penjual atau pembeli. Transaksi di antara penjual dan pembeli melibatkan bank dan server sebelum uang ditransfer oleh pembeli dan diterima oleh penjual. Internet berperan penting dalam kelancaran lalu lintas transfer dana. Financial technology atau fintech semakin berkembang di era saat ini. Berdasarkan data statistika Digital Market Outlook per Mei 2022, diketahui fintech banyak digunakan untuk pembiayaan alternatif, pembayaran digital, pendanaan alternatif, neobanking, dan investasi digital. Asia mendominasi penggunaan fintech untuk alternative lending, dan Amerika mendominasi penggunaan fintech untuk investasi digital. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan e-commerce yang paling sering masyarakat Indonesia gunakan. Pasti teman-teman udah nggak asing ya dengan ikon e-commerce di layar ini. Berdasarkan data Good Stats, diketahui bahwa Shopee menjadi juara e-commerce yang paling sering diakses oleh masyarakat Indonesia dalam berbelanja dan transaksi elektronik. Selain e-commerce yang semakin eksis dan sering digunakan, bank digital juga mengalami peningkatan volume transaksi yang secara signifikan. Dilansir dari Antara News, dalam kurun waktu 2021 hingga 2024, volume transaksi digital memiliki tren kenaikan positif. Kita sudah mengetahui lebih jauh seputar transaksi elektronik. Sekarang, kita akan membahas kerangka umum perjanjian internasional di bidang transaksi elektronik. MLEC adalah instrumen yang sangat berpengaruh dalam rumusan undang-undang terkait transaksi elektronik di seluruh dunia. Indonesia juga mengacu kepada instrumen ini. MLEC adalah perjanjian yang tidak terikat secara langsung. MLEC merupakan acuan model hukum yang direkomendasikan global kepada negara-negara di dunia. MLEC memberikan konsep non-diskriminasi dan kesetaraan dalam fungsi hukum. Berikut merupakan gambar modul dari MLEC. MLEC memiliki sejumlah keunggulan dari instrumen perjanjian internasional di bidang transaksi elektronik lainnya. Pertama, kerangka hukum yang berlaku secara umum dan global. Kedua, prinsip-prinsip hukum yang sangat relevan dan mudah direview oleh negara yang ingin mengadopsi dalam proses harmonisasi. Dan ketiga, bersifat sebagai panduan bukan memaksa sebab MLEC merupakan model hukum sehingga semua negara bebas dalam mengadopsi dan melakukan proses harmonisasi dalam hukum nasionalnya. MLEC juga memiliki sejumlah kekurangan dari instrumen perjanjian internasional di bidang transaksi elektronik. Pertama, daya ikat hukum kurang, sehingga dapat mengakibatkan perbedaan implementasi di setiap negara. Yang kedua, adanya isu-isu hukum transaksi elektronik kompleks yang belum dapat teratasi dalam MLEC. Dan ketiga, potensi tidak adaptif terhadap perkembangan teknologi yang semakin berkembang. CUECIC memiliki tujuan untuk memberikan peningkatan kepastian hukum dan kemampuan dalam memprediksi penggunaan lalu lintas komunikasi elektronik di dunia. CUECIC adalah hasil konvensi internasional. CUECIC mengikat negara-negara yang meratifikasinya. Konvensi ini bertujuan untuk proteksi dan validasi komunikasi elektronik, menentukan lokasi pihak dan pengaturan hubungan dengan instrumen hukum internasional lain. Berikut merupakan gambar dari modul CUECIC. CUECIC memiliki keunggulan sebagai berikut. Pertama, daya ikat hukum yang kuat. Kedua, mampu mengatasi konflik hukum nasional yang berbeda. Dan yang ketiga, mengatasi permasalahan yang tidak tercakup dalam MLEC. Namun demikian, CUECIC memiliki kelemahan. Pertama, jumlah negara yang mengadopsi masih belum sebanyak MLEC. Kedua, keterbatasan dalam mengatasi jumlah permasalahan. Yang ketiga, potensi konflik bagi negara-negara yang mengadopsi MLEC terlebih dahulu. Setelah mengetahui dua jenis perjanjian internasional yang terkenal di bidang transaksi elektronik, kita akan membahas proses harmonisasinya. Proses harmonisasi melibatkan 7 tahapan. Tahapan pertama merupakan aktivitas pengidentifikasian alasan kebutuhan harmonisasi. Proses di tahapan ini dimulai ketika terdapat permasalahan dalam sistem hukum internasional dalam bidang transaksi elektronik. Tahapan kedua adalah analisis permasalahan.
Hal yang dapat menjadi permasalahan diantaranya adalah terlalu banyak perjanjian yang berdiri sendiri, tidak saling terintegrasi, dan perbedaan pemahaman konsep hukum. Tahapan ketiga adalah pembentukan badan internasional. Pembentukan badan khusus ini untuk menangani permasalahan yang ada. Contoh dari badan internasional adalah Komisi Hukum Internasional yang didirikan oleh PBB. Tahapan keempat adalah penyusunan instrumen harmonisasi. Beberapa instrumen yang dapat digunakan adalah perjanjian internasional atau konvensi, model law, dan soft law. Tahapan kelima adalah ratifikasi. Proses ratifikasi dimulai dengan penandatanganan bagi negara-negara yang mengadopsi agar dapat diintegrasikan dalam undang-undang domestik negara. Tahapan keenam adalah implementasi nasional. Tahapan terakhir adalah evaluasi dan penyesuaian. Indonesia melakukan harmonisasi MLEC. MLEC hadir sebagai solusi dari kekosongan dari kerangka hukum dalam transaksi elektronik di Indonesia. Langkah-langkah harmonisasi MLEC dalam hukum domestik di Indonesia adalah sebagai berikut. Langkah pertama, pembentukan awal UU ITE dan identifikasi permasalahan hukum domestik. Indonesia belum memiliki aturan yang jelas terkait ITE pada awal tahun 2000. Padahal, transaksi elektronik telah dilakukan melalui perbankan secara perlahan. Ketiadaan aturan yang jelas membuat berbagai permasalahan muncul. Di antaranya, kontrak elektronik yang belum memiliki standar, pembuktian data elektronik, perlindungan hukum untuk para pelaku transaksi elektronik. Langkah kedua, analisis substansi MLEC untuk diterapkan dalam hukum domestik di Indonesia. Substansi dalam MLEC dilakukan analisis lebih lanjut untuk melihat substansi mana yang sesuai dalam mengisi kekosongan hukum transaksi elektronik di Indonesia. Beberapa substansi yang relevan dan menjadi kunci adalah prinsip non-diskriminasi, kesetaraan fungsional, waktu dan tempat, dan atribusi. Langkah ketiga adalah integrasi. Setelah substansi MLEC sesuai untuk mengisi kekosongan hukum domestik, proses selanjutnya adalah integrasi ke dalam hukum domestik. Langkah terakhir, evaluasi berkala dan amandemen UU ITE. Hukum bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, evaluasi atas harmonisasi MLEC dalam hukum domestik selalu dilakukan secara berkala. Beberapa amandemen terus dilakukan agar hukum dapat tetap sesuai dan relevan dengan perkembangan transaksi elektronik. Demikian pemaparan materi mengenai harmonisasi perjanjian internasional di bidang transaksi elektronik. Semoga para penonton dapat mengambil hikmah dan juga manfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.